Kamu tahu gak kalau ada parfum yang punya kemiripan dengan Apple Brandy dari By Kilian? Perkenalkan, Paris Corner Mouth Apple Tini. Ya, ini adalah salah satu varian parfum dari Paris Corner yang tidak hype sama sekali setahu saya di Indonesia. Saya sebenarnya juga waktu belinya ini hanya iseng. Ternyata pada saat coba, wah ini enak sih, wajib banget dibuatkan video. Maka kali ini saya bakalan buat video reviewnya dan semoga kalian suka wanginya pada saat tes parfum ini. Sebelum kita bahas wanginya, kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian dari B Channel. Kali ini kita bakalan membahas salah satu parfum dari brand Paris Corner yang berjudul Mouth Apple Tini. Nah, ini adalah kemasan boxnya. Jadi ini sebenarnya sudah saya buka dan sudah saya gunakan sih. Ini bagian depan, bagian samping, bagian atas, terus bagian belakang, ada hologramnya, dan terus kalau bagian bawah ada ingredient. Sekarang kita tes. Kalau dibuka boxnya, warnanya cakep sih. Jadi salah satu alasan saya beli parfum ini sebenarnya karena ada namanya Apple. Saya termasuk orang yang suka parfum dengan wangi apel, dan juga jusnya warnanya itu loh, hijaunya itu cantik banget. Dan botolnya ini khas mirip banget dengan By Kilian. Dan bagi yang sering beli Saraf Blend, ini botolnya mirip walaupun ini beda brand ya. Kalau Saraf Blend kan dari Zimaya, sedangkan ini dari Paris Corner. Jadi ini adalah presentasi bagian depan botolnya. Bagian samping, belakang gak ada apa-apa. Terus di bagian bawah ada tulisannya Eau de Parfum. Jadi ini memang konsentrat Eau de Parfum dan kemasannya ini 100 ml. Oh ya, ini sebenarnya parfum yang ditujukan unisex ya. Jadi bukan bisa cowok, bisa cewek, gak gender tertentu. Sedangkan ini bagian atasnya. Ini bukan magnetik, tapi kalau mau diangkat dari tutup botolnya, gak rekomen, ini langsung jatuh. Karena botolnya memang berat sih, heavy glass, lihat sendiri tuh. Ini kan tebalnya kayak gimana, jadi jangan berani angkat dari cap. Ini plastik. Dan sekarang kita tes sprayernya. Oke. Untuk mengingat kembali, tes satu spray dulu. Oke. Parfum ini punya arah wangi fruity, woody, boozy, dan spicy. Di top notes-nya ada cardamom, bergamot. Middle notes-nya ada apple, brandy, rum, vanilla, pineapple, moss. Base notes-nya ada cedar, ambroxan. Nah, sekarang gimana sih wangi dari parfum ini? Jadi pada saat spray tadi, opening dari parfum ini itu dibuka dengan aroma soapy. Jadi seperti sabun atau sampo berkat kombinasi kardamom dan bergamot. Biasanya aroma soapy seperti sabun, sampo ini berasal dari Max, tapi yang ini justru berasal dari kardamom dan bergamot. Setelah beberapa detik langsung didominasi aroma apel hijau yang semerbak. Apel hijaunya ini betul-betul dominan banget dari awal ini sampai akhir. Jadi aroma apelnya itu bakalan stand out terus, gak bakalan hilang. Di fase ini juga bakalan muncul aroma boozy yang berasal dari brandy dan rum. Tapi aroma boozy-nya di sini hanya sebagai background dan tipis banget. Sebagian orang bahkan gak notice kalau ada aroma boozy. Tidak seperti varian yang dari Zimaya, Saraf Blend, atau yang Royal Blend itu
Itu kan aroma buzinya tebal banget. Kalau di sini hanya tipis, hanya sebagai background aja. Bukan aroma yang jadi dominan. Setelah beberapa menit, aroma manis dan creamy yang berasal dari vanila ini bakalan lebih menebal. Dan di dry down-nya, aroma apel dan vanila ini bakalan tetap ada. Jadi gak hilang ini aroma apel dan vanilanya. Justru makin ditambah dengan kombinasi aroma woody yang berasal dari cedar. Itulah yang kira-kira kamu dapatkan di parfum ini. Itu tadi penjelasan dari notes per notes. Tapi kalau kamu bingung dan cukup awam dengan dunia perparfuman, bayangin aja kamu itu maniak buah apel. Jadi orang yang benar-benar penyuka buah apel. Karena suka banget dengan buah apel, kamu mandi pakai sampo yang beraroma apel. Setelah wangi sabun dan sampo itu, kamu minum lagi jus yang terbuat dari apel. Jus apelnya ini untuk menambah rasa manis, kamu tambahkan es krim vanila yang cukup banyak di bagian atas. Biasanya saya buat pengandaian ini gambaran hanya satu fase aja. Yang parfum ini saya dapat dua fase yang berbeda, makanya gambarannya ada dua macam. Yaitu fase pertama kamu bakalan dapat aroma seperti sampo apel. Setelah beberapa menit, aroma fasenya ini berubah menjadi aroma jus apel yang ditambahkan es krim. Jadi kalau di awal tadi seperti sampo apel, sabun apel, yang kedua berubah manis karena ada vanilanya. Itulah yang kamu dapat di parfum ini. Jadi kalau kamu suka sampo apel, kamu bakalan dapat di awalan openingnya tadi. Tapi kalau sudah middle notes sampai dry down-nya, kamu bakalan dapat jus apel yang ditambahkan es krim vanila yang cukup banyak. Ini adalah salah satu parfum yang dengan mudah banget dapat pujian. Biasanya saya tampilkan kelebihannya itu di bagian akhir, tapi ini gila sih. Dari awal saya pakai parfum ini, gak ada satupun yang gak suka. Semuanya bilang ini enak. Nah sekarang, kalau dibandingkan dengan By Kilian Apple Brandy, sebenarnya saya gak punya gambaran sama sekali karena tidak pernah pakai parfum itu. Cuma yang saya tahu inspirasi dari parfum ini adalah By Kilian Apple Brandy. Tapi ada satu parfum desainer saya yang wanginya itu lumayan mirip dengan ini. Hanya bedanya kalau parfum itu gak ada sensasi sopia, sensasi sabunnya gak ada. Kalau ini kan ada di openingnya tadi. Dia itu adalah parfum Hugo Boss Bottled Intense. Ini adalah salah satu parfum desainer yang saya suka banget. Dan isinya tinggal dikit dan belum sempat beli backup bottle-nya. Tapi gara-gara beli parfum ini, saya jadi kepikiran gak usah lagi beli parfum yang ini, digantikan aja dengan si Mouth Appleton ini. Wanginya mirip, cuma bedanya yang ini tidak ada kesan sopinya sama sekali. Sedangkan Mouth Appleton ini ada aroma sabun dan samponya di awal tadi. Sekarang best time. Kapan sih waktu terbaik menggunakan parfum ini? Sebenarnya kamu bisa pakai di pagi hari, siang hari, malam hari, dan sebagainya. Karena ini lumayan versatile. Dengan catatan satu aja, jangan juga kamu paksakan di bawah panas matahari langsung. Karena cepat sekali menguap kalau dia di bawah matahari. Tapi kalau indoor, silakan. Mau itu ber-AC atau tidak, ini masih cocok aja. Umur yang cocok, karena wangi yang lumayan playful, ini 20 tahun ke atas sudah boleh digunakan. SPL, parfumnya lumayan kuat proyeksinya, pancaran wangi di 1,5 jam awal. Kalau kita spray di kulit, ini bisa bertahan 5-6 jam. Sedangkan kalau di pakaian, ini bisa lebih dari 10 jam. Itu lumayan awet sih. Bahkan kalau di jaket ini bisa berhari-hari. Karena saya coba di jaket, digantung aja jaketnya, itu lumayan awet. Outfit yang cocok. Ini adalah salah satu tipe-tipe parfum yang saya sukai. Dia bisa masuk di outfit apapun. Jadi kalau saya pakai casual santai, dia masih cocok. Saya pakai formal pun juga masih cocok. Gak ada outfit tertentu yang harus disesuaikan dengan wanginya. Jadi kamu yang gak hanya pengen satu parfum, ini bisa jadi sebuah pilihan.
Sekarang hal positif dan yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli parfum ini. Hal positif pertama, parfum ini yang saya sudah sebut tadi, ini adalah parfum yang dengan mudah dapat komplimen, dapat pujian dari sekitar. Dari awal saya menggunakan, gak ada satupun yang komplain, yang ada bilang wanginya enak banget. Jadi, kamu tahu sendiri, kita makin dipuji, makin banyak semprot parfumnya. Hal positif kedua dari parfum ini adalah parfum ini tipe yang safety dan versatile. Safety di sini maksudnya saya gak perlu bingung apakah ini cocok untuk suasana seperti ini, suasana seperti itu, semuanya bakalan cocok. Itu adalah salah satu kelebihan parfum yang jarang dipunyai parfum, apalagi untuk orang yang tinggal di Indonesia biasanya harus cocok-cocokin parfum, apakah ini cocok panas, apakah ini cocok dingin. Kalau di Eropa mungkin panas-panasnya mereka nggak sepanas mungkin dengan kita, jadi harusnya aman-aman aja. Tapi kalau di sini kan Indonesia kita harus menyesuaikan suhunya, dan ini termasuk yang mudah saya gunakan. Sekarang yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli parfum ini, yang pertama, parfum ini sebagian orang yang mungkin tidak suka aroma budi, terutama cedar, aroma pinus, mungkin bakalan terganggu di fase dry down-nya. Karena pada saat fase dry down, aroma cedarnya tuh lumayan kuat. Ada orang yang menganggap aroma cedarnya ini sepet, agak mengganggu. Ya, sebagian orang bakalan merasa seperti itu. Kalau saya sih masih nyaman-nyaman aja, tapi ada orang yang kurang suka aroma cedar. Dan kamu yang tidak suka cedar harus pertimbangkan dulu, tes sampel dulu sebelum membeli parfum ini. Yang kedua yang perlu dipertimbangkan ini adalah parfum. Sebagian orang lagi menganggap kalau wanginya ini mirip pengharum ruangan yang punya wangi apel. Nah, ada yang bilang awalnya mirip sampo Head and Shoulder Green Apple, lama-lama berubah jadi pengharum ruangan wangi apel. Nah, kalau kamu gak suka disama-samakan wangi parfummu dengan pengharum ruangan, jadi pertimbangkan dulu apakah memang semirip itu. Karena ada beberapa teman saya bilang gitu, lama-lama mirip pengharum ruangan. Tapi semua kembali ke hidung masing-masing, karena orang punya experience sendiri di hidungnya. Saya bisa bilang begini, kamu bisa bilang yang lain. Saya bilang ketahanannya begini, mungkin di tangan kamu juga itu berbeda. Semuanya kembali ke selera. Reviewer itu hanya memberikan pengalaman saat menggunakan. Ini hanya sebagai referensi kamu. Jadi jangan serta-merta menganggap selera reviewer itu bakalan cocok dengan selera kamu. Cukup sekian. Kalau ada yang pengen di-review, tulis aja di kolom komentar. Silakan berlangganan, subscribe supaya channelnya bisa lebih berkembang lah. Barakallahu fikum, tetaplah wangi walaupun kamu gak good looking. Kita bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.